Perkenalkan, nama saya Diri Dinata, NIM 2019-71082 kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Azizi, NIM 2019-71083. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winadia Mantaus, NIM 2019-71084. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Mulia Amelia, NIM 2019-71046. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ramadhani, NIM 2019-71088 dari kelompok 2C. Nama saya Diki Saputra, NIM 2019-71090. Perkenalkan, nama saya Agus Ramdan, NIM 2019-71091 dari kelompok 2C. Halo, perkenalkan, nama saya Dani Matasmaso dan saya 2019-71093. Saya dari kelompok 2. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kali ini saya akan membuat video simulasi untuk modul 5 karakteristik beban pada rangkaian AC. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu AC powernya. Jangan lupa ubah outnya menjadi out. Lalu kita cari resistornya. Kita pakai yang lalu kita cari kita pakai yang 2,5 kita pasang garis. Lalu kita pasang garis. Ini lalu kita pasang bolnya. Dan kali ini tidak menggunakan kita pasang secara seri. Yang satu lagi yaitu kita menggunakan oscillator. Tujuan kita membikinkannya seperti ini untuk melihat gelombang yang pada bulan untuk menggunakan oscilloscope ini kita perlu yang namanya lampu. Lalu kita pasang fungsinya parameter ini untuk menampilkan gelombang arus, sedangkan oscilloscope-nya ini itu cuma bisa menampilkan gelombang tegangannya doang. Lalu sambungkan yang ini output ke oscilloscope, lalu sambungkan output pada oscilloscope ke bagian lampu.
negatifnya ini bisa dibiarkan saja. Lalu sambungkan B positif dan B negatif ini secara paralel ke resistornya. Lalu sebelum kita run, jangan lupa bedakan kabel B positif dan B negatif supaya bisa membedakan. Dan jangan lupa juga cek osiloskopnya apakah sudah harus AC semua apa belum, karena kita di sini memakai setelah kita rubah osiloskopnya menjadi AC, lalu kita bisa run. Nah, jika sudah seperti ini, rangkaian kalian tidak bermasalah. Lalu untuk pembacaan multimeternya ini kita bisa lihat di IRMS-nya. Ini 20 mA. Terus yang lainnya ini bisa kalian abaikan dulu, gak apa-apa. Lalu kita lihat pada gelombang osiloskopnya seperti ini. Kalau kalian susah bisa di single kayak saya seperti ini. Nah kan kalau gini, kalau di non single jadi seperti ini, jadi gampang lihatnya. Lalu kita ke tabel pengamatan. Tadi tegangannya 2, resistornya 100, induktornya 2,5 mH, lalu IRMS-nya tadi kan 20 mA. Lalu di sini ada beda fasa I dikurangi VR. Yang I itu kabel yang berwarna merah tadi, sedangkan VR kabel yang berwarna biru. Di I dikurangi VR ini otomatis karena dia beban resistif, jadi beda fasanya itu 0. Lalu untuk yang I dikurangi VL, ini rumusnya adalah selisih I dikurangi VL dibagi jumlah total titik gelombang penuh dikali 360 derajat. Lalu kita kembali ke rangkaian. Nah, rangkaian yang kabelnya biru ini bisa dihapus saja, nanti kita pindahkan. Lalu yang kabel yang berwarna biru ini bisa kita pindahkan sama yang kabel warna merah ini, tapi sebelum itu kita stop dulu runnya. Kita hapus saja. Lalu pindahkan ke L1 secara paralel juga. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita bisa ganti warna kabelnya jadi biru.
lalu kita bisa run. Lalu kita lihat gelombang osiloskopnya. Nah, seperti ini. Kalau terlalu besar kita bisa kecilin. Yang birunya juga. Ini yang gelombang warna merah ini itu I-nya, sedangkan warna biru itu VL-nya. Lalu yang di tegangan itu tuh gelombangnya warna merah, arus tuh gelombangnya warna biru. Lalu kita ini aja seperti biar gampang melihat titik-titiknya. Kan tadi rumusnya kan selisih titik I dikurangi VL sama jumlah total titik gelombang penuh. Nah, mari kita lihat di sini. Yang I-nya kan tadi kan yang berwarna merah. Sedangkan biru tadi kan VL-nya. Nah, mari kita di sini ada berapa titik? 1, 2. Jadi selisihnya tuh 2 titik. Lalu jumlah total titik gelombang penuh itu kan terdiri dari bukit sama lembah. Itu kan satu gelombang. Nah, kita hitung yang ini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 titik. Lalu kita ke tabel pengamatannya. Sini kan tadi yang selisih titik I kurangi VL tadi kan 2. Lalu yang jumlah total titik gelombang penuh kan ada 8. Lalu jangan lupa dikali sama 360 derajat. Ya, ini tadi hasilnya 90 derajat. Lalu kita ke percobaan kedua. Percobaan kedua itu kita membuktikan apakah teori beban kapasitif itu benar atau tidak. Kita bisa stop dulu, lalu kita bisa hapus, tinggal hapus saja. Ini juga dihapus. Kita ganti dengan kapasitor. Kita pakai yang 470. Kita pasang secara seri juga. Kita tinggal sambungkan dengan ya seperti ini. Lalu kita bisa pasang yang bebas ini, hubungkan secara paralel ke kapasitornya. Seperti ini. Setelah itu kita bisa ganti kabel yang bebasnya ini supaya kita bisa membedakannya nanti. Setelah itu kita bisa run. Nah, kita bisa lihat ini IRMS-nya tetap ya 20 mA. Ini dikarenakan karena kita pasangnya secara
seri sehingga arusnya sama kayak seperti percobaan sebelumnya juga. Lalu kita lihat pada gelombangnya seperti ini, bisa kecilin yang gelombang birunya. Nah, jika seperti ini kalian bisa klik auto lalu klik single lagi supaya bagus. Nah, di sini tuh gelombang yang warna merah itu kan arus, sedangkan gelombang yang warna biru itu beban kapasitifnya. Tadi kan kita coba membuktikan teori beban kapasitif. Teori beban kapasitif itu adalah arus mendahului tegangannya sebesar 90 derajat. Jadi kita itu patokannya arus ya, area yang warna merah. Ini mari kita lihat. Nah, ini kan yang warna merah ini kan arus. Nah, dia muncul duluan nih dari sini. Sedangkan yang warna biru ini telat. Jadi duluan yang merah. Berarti dari sini teori beban kapasitif itu kan benar kan? Arus mendahului tegangannya sebesar 90 derajat. Lalu kita mencari beda fasanya. Yaitu caranya masih sama kayak yang sebelumnya, selisih I dikurangi tegangan dibagi total titik gelombang penuh dikali 360 derajat. Mari kita lihat selisihnya dulu. Sama ini ya. 1 2 titik selisihnya. Lalu total titik gelombang penuhnya ini ya, 1 2 3 4 5 6, ada 6 titik. Lalu kita ke tabel pemasannya. Ini tadi kita memakai 100 ohm, lalu 470 mikrofarad. Lalu tadi kan sama kayak yang tadi 20 mikroampere. Nah, yang ini tadi kan 2 selisihnya. Dan sini tadi jumlah titik gelombangnya, gelombang penuh 6, lalu dikali 360 derajat. Mari kita hitung dulu. 300 itu hasilnya 120 derajat. Sedangkan untuk I dikurangi VR ini sama kayak yang tadi 0, jadi otomatis ini juga 0. Yang bawahnya ini juga bisa. Ya, lalu kita lanjut ke percobaan terakhir. Kita bisa dan terakhir itu kita memakai semua komponennya lalu dipasang secara seri. Pertama kita putar terlebih dahulu kabelnya, lalu kita geser. Kita pasang, lalu kita pasang induktornya. Tadi pakai yang 2,5. Lalu kita pasang kabelnya. Di percobaan terakhir ini kita buktikan apakah gelombangnya sama kayak yang tadi. Kita coba dulu R1 nya pasang secara paralel.
di tadi ya, biru. Nah, setelah ini kita run, tetap sama arusnya 20 mA. Lalu kita lihat gelombangnya. Sama ya, gelombang yang warna biru sama yang warna merah itu sama, jadi benar. Kita stop, kita push, ganti L1 nya. Pasang secara paralel juga. Jangan lupa kita bedakan lagi, nanti warna biru. Nah, seperti ini kita run, dan arusnya sama, masih 20. Lalu kita lihat gelombangnya. Nah, jadi ini tadi kan arusnya kan yang warna merah, yang biru ini tadi tegangannya. Coba dapat percobaan yang kedua tadi kan arus tertinggal 90 derajat terhadap tegangannya, dan ini arusnya tertinggal, jadi benar. Setelah itu kita ke kapasitornya, kita delete lagi, kita stop dulu, kita delete, lalu pasang ke kapasitornya secara paralel juga. Ini lalu bedakan warnanya, ini biru lagi. Lalu kita run, lalu kita lihat gelombangnya. Nah, gelombangnya jelek ya, kita auto dulu, lalu ke sini lagi. Nah, kalau di sini yang muncul duluan ini kan arusnya, tegangannya tertinggal. Dengan percobaan ketiga tadi kan arusnya mendahului 90 derajat terhadap tegangannya, dan ini benar, arusnya mendahului tegangannya 90 derajat. Stop, lalu kita ke tabel pengamatan, kita isi dulu ini tadi 100, 25, 470, ini kan tetap 20. Ini tadi kan 0. Lalu nilai I dikurangi VL sama I kurangi PC tadi sama kayak data yang di atasnya tadi. Yang ini 90 dan yang tadi 120. Ya, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan.